Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan berdiskusi tentang diagram kausal loop atau diagram sebab akibat. Suatu kejadian datang tidak begitu saja, melainkan hasil dari suatu proses. Rangkaian proses yang terjadi dan menyebabkan suatu akibat disebut penyebab. Tidak semua penyebab dapat teramati dengan jelas, bahkan terkadang bisa saja tersembunyi. Perlu diketahui juga bahwa kejadian yang ada di dunia ini, di alam ini, pada umumnya disebabkan oleh proses atau rangkaian proses dari kejadian yang lain. Ketika kita sakit kepala, tidak mungkin sakit kepala itu muncul begitu saja, melainkan ada penyebab lain yang menyebabkan terjadinya sakit kepala. Misalnya adanya suatu penyakit MAH, adanya penyakit liver, adanya stres, dan lain-lain. Apa dan bagaimana causal loop diagram? Causal loop diagram merupakan suatu pembahasan yang sangat penting dalam konteks berpikir sistem dan sistem dinamis. Fenomena yang rumit yang berkenaan dengan suatu proses menyebabkan proses yang lain dalam konteks dinamika sistem dan sistem thinking itu bisa diwujudkan dalam sebuah model diagram yang sederhana. Pada konteks sistem thinking dan sistem dinamis, konsep sebab akibat diwujudkan dalam bentuk diagram sebab akibat atau causal loop. Diagram causal loop itu berisi rangkaian variabel yang masing-masing merepresentasikan proses atau status dan membentuk serangkaian proses dengan penekanan pada aspek-aspek sebab akibat. Diagram ini digunakan sebagai alat bantu dalam menyajikan konsep struktur sebab akibat dan umpan balik yang terdapat dalam sebuah model sistem. Ya, jadi ditekankan di sini bahwa causal loop diagram ini berisi gambar, skema yang berkenaan dengan hubungan dua variabel, satu variabel yang mempengaruhi, satu lagi variabel yang dipengaruhi. Diagram ini juga sebagai alat bantu ya dalam memodelkan suatu peristiwa sehingga peristiwa tersebut akan mudah dianalisis, akan mudah dipelajari dan mudah juga dikomunikasikan kepada orang lain. Ada 3 manfaat berkenaan dengan causal loop diagram. Yang pertama, merepresentasikan model konseptual. Jadi tadi masalah yang rumit tadi tentang sebab akibat suatu peristiwa dengan causal loop bisa dimodelkan menjadi model konseptual. Yang berikutnya merepresentasikan hipotesis tentang penyebab dinamika sistemnya. Jadi melalui causal loop diagram kita bisa memetakan dugaan-dugaan penyebab terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga adalah fungsinya atau manfaatnya dari causal loop diagram mengkomunikasikan aspek-aspek umpan balik yang diyakini sangat berperan dalam suatu sistem. Dengan memodelkan ke dalam sebuah diagram, maka kita mengkomunikasikan ke orang lain itu lebih mudah dibandingkan dengan hanya menceritakan berupa kata-kata saja. Ada 2 jenis causal loop diagram. Yang pertama, relasi positif. Yang kedua, relasi negatif. Ya, ini ada kesalahan penulisan yang bawah ini, yang ada panah merah, itu disebut relasi negatif. Apa relasi positif? Relasi positif adalah suatu relasi di mana jika suatu variabel X naik, maka
nilai variabel Y naik juga. Misalnya variabel lama belajar dan IPK. Semakin lama belajar, semakin baik lama belajarnya, maka menyebabkan IPK naik, sehingga itu masuk relasi positif. Gambarnya seperti berikut. X tanda panah ke arah Y, artinya X menyebabkan Y. Kemudian dalam relasi positif itu nanti muncul tanda positif di bagian variabel yang akibat. Di sini Y. X tanda panah ke Y tanda positif, artinya X-nya naik menyebabkan Y juga naik. Jenis kedua ada relasi negatif, yaitu jika variabel X naik, maka justru nilai variabel Y turun. Simbolnya seperti ini. X tanda panah ke arah Y, kemudian ada tanda negatif, artinya X naik menyebabkan Y turun. Ya. Baik, berikut disajikan contoh relasi dasar causal loop diagram. Di sini ada 4 fenomena, yaitu fenomena berat badan, fenomena lahan pertanian, fenomena penerimaan negara, dan fenomena status populasi. Yang pertama, berat badan. Berat badan itu dipengaruhi oleh masukan kalori. Ya, di sini ada arah panah dari masukan kalori ke berat badan. Kemudian ada tanda positif, artinya masukan kalori mempengaruhi atau menyebabkan berat badan naik. Ya. Semakin banyak kalori yang masuk menyebabkan berat badan juga bertambah naik. Kemudian di sini ada populasi dan orang sakit. Hubungannya seperti ini. Orang sakit menyebabkan populasi berubah. Hubungannya negatif. Semakin banyak orang sakit menyebabkan populasi akan menurun. Simbolnya adalah orang sakit, kemudian ada tanda panah ke populasi, kemudian ada tanda panah negatif atau relasi negatif. Artinya semakin banyak orang sakit menyebabkan populasi di suatu wilayah itu makin berkurang. Di sini ada fenomena kedua, ada lahan pertanian. Lahan pertanian di sini ada 4 variabel yang masuk, ya. Ada tanda panah yang masuknya itu ada 4 buah. Artinya ada 4 penyebab terjadinya perubahan lahan pertanian. Apa saja? Yaitu ada lahan pasca bencana, kemudian ada lahan pemukiman, ada pembangunan infrastruktur, dan lahan industri. Lahan pasca bencana, tanda panah ke arah lahan pertanian, kemudian ada tanda panah ada negatif, artinya relasi negatif. Artinya lahan pasca pertanian, lahan pasca bencana semakin banyak menyebabkan lahan pertanian itu berkurang. Ya. Kemudian di bawahnya ada lahan permukiman, tanda panah ke arah lahan pertanian ada tanda negatif, berarti ada hubungan relasi negatif. Artinya semakin banyak lahan permukiman untuk perumahan, maka menyebabkan lahan pertanian itu semakin berkurang, hubungannya negatif, ya. Kemudian pembangunan infrastruktur, kemudian ada tanda panah ke arah lahan pertanian ada tanda negatif, artinya semakin banyak pembangunan infrastruktur seperti gedung, bangunan, jembatan, jalan, maka menyebabkan lahan pertanian semakin menyusut, ya, berkebalikan. Kemudian lahan industri, tanda panah ke arah lahan pertanian, artinya lahan industri menyebabkan lahan pertanian berkurang. Semakin tinggi
atau semakin banyak, semakin luas lahan untuk industri, menyebabkan lahan pertanian semakin sedikit. Yang berikutnya, fenomena penerimaan negara. Ya, penerimaan negara itu disebabkan oleh hibah, retribusi, pajak, keuntungan BUMN, denda sita, pencetakan uang, pinjaman. Jadi semuanya memiliki hubungan relasi positif, artinya yang menyebabkan searah dengan yang disebabkan, atau yang menyebabkan naik, menyebabkan yang akibatnya juga naik. Contoh, pajak tanda panah ke penerimaan negara, artinya pajak menyebabkan penerimaan negara. Diberi tanda positif, artinya semakin banyak pendapatan pajak menyebabkan semakin banyak penerimaan negara. Fenomena berikutnya ada situasi atau kondisi populasi di suatu wilayah. Populasi itu disebabkan oleh 4 faktor. Adanya orang masuk, bayi lahir, orang keluar, orang meninggal. Setiap variabel penyebab memiliki hubungan atau relasi yang di sini macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif. Orang masuk di sini relasinya positif, artinya semakin banyak orang datang, orang masuk, maka populasi di suatu wilayah akan semakin banyak. Kemudian bayi lahir, ketika bayi lahirnya banyak, menyebabkan populasi bertambah banyak. Orang keluar, tanda panah ke arah populasi ada tanda negatif, artinya semakin banyak orang pindah keluar akan menyebabkan populasi berkurang. Kemudian orang meninggal, semakin banyak orang meninggal menyebabkan populasi berkurang. Nah, ini contoh-contoh sederhana berkaitan dengan causal loop diagram. Berikutnya tentang contoh relasi dasar causal loop diagram berikutnya tentang lahan pertanian. Ya, di sini namanya terjadi loop atau umpan balik atau perputaran yang membentuk siklus. Suatu peristiwa menyebabkan yang lain, dan menyebabkan yang berikutnya kembali ke semula. Di sini lahan pertanian. Ya, lahan pertanian atau perkebunan itu jika menyebabkan potensi persediaan pangan juga bertambah. Potensi persediaan pangan menyebabkan daya tampung populasi bertambah. Daya tampung populasi bertambah menyebabkan efek lain, yaitu lahan-lahan permukiman, industri, infrastruktur bertambah. Pertambahan lahan-lahan pemukiman industri ini justru menyebabkan lahan pertanian, perkebunan yang sedikit. Ini gambarannya seperti ini, seperti tadi. Nah, contoh berikutnya ada kondisi tentang pengisian air dalam sebuah bak. Ya, di sini ada 2 situasi, yaitu situasi kondisi air di suatu waktu atau tinggi air muka sesaat dan tinggi air muka yang diinginkan. Ya, tinggi air muka yang diinginkan adalah target tinggi air yang ingin dicapai dimulai dari dasar bak sampai ke target yang diinginkan. Kemudian tinggi air muka sesaat itu adalah tinggi air saat itu ketika diisi oleh air. Semakin tinggi air muka yang diinginkan, itu menyebabkan beda ketinggian semakin besar. Misalnya tinggi air saat ini 1 meter. Tinggi air muka yang diinginkan yang tadinya 2 meter berubah menjadi 4 meter, otomatis ada perubahan ketinggian. Semakin tinggi air muka yang diinginkan, maka bedanya dengan kondisi saat ini semakin besar. Ya.
Semakin besarnya beda ketinggian atau gap ya antara kondisi air saat ini dengan yang diharapkan, itu memicu adanya pembukaan keran yang perlu penambahan ya. Semakin dibuka kerannya, maka semakin besar aliran air atau debitnya. Aliran air yang semakin besar menyebabkan air muka sesaat naik. Air muka sesaat naik menyebabkan beda ketinggian itu berkurang. Ya otomatis kan kalau air mukanya sesaatnya ini bertambah banyak, maka semakin mendekati target. Ya, karena semakin mendekati target, maka perbedaan ketinggian antara target dengan kondisi air saat ini semakin kecil. Makanya di sini ada tanda negatif. Ya, tinggi air muka sesaat itu tandanya negatif ke beda ketinggian. Contoh lain, di sini ada gambaran tentang fenomena sindrom atau ambisi sebuah klub untuk menjuarai suatu posisi. Tentunya ketika ingin menjuarai suatu posisi juara, ada dua status yang terjadi, yaitu prestasi klub sekarang saat ini, misalnya tahun 2021, dan target juara. Misalnya posisi saat ini 2021 sebuah klub prestasinya itu ada di urutan kelima. Kemudian target juara sebuah klub itu ke-1. Berarti ada gap, ada beda ya. Target juara 1, posisi sekarang 5. Berarti ada 4 gapnya. Nah itu gap itu harus disebut dengan beda prestasi. Semakin dibesarkan target juaranya, semakin besar beda prestasinya. Ya. Misalnya saat ini tadi urutan kelima, target juaranya tadinya ingin ke-1 berubah menjadi ke-4, maka beda prestasinya menurun. Ya. Jadi bedanya itu cuman 4 saja. Atau bedanya tadi cuman 3 saja. Beda prestasi ini gap ya, perbedaan prestasi yang tadinya ya, yang sudah dibahas tadi 4 gap tadi itu menyebabkan adanya pemecatan pelatih. Jadi mencari pelatih yang lebih berkualitas. Beda prestasi tersebut menyebabkan tim berlatih keras, menyebabkan pelatih menyebabkan adanya sewa pelatih top ya, menyebabkan juga pembelian pemain top ya, dan ujung-ujungnya nanti ada ketemu muara konflik ya. Beda prestasi menyebabkan pemecatan pelatih, lambat laun, pelan tapi pasti. Di sini ada tanda delay, menyebabkan konflik ya. Kemudian beda prestasi tadi menyebabkan pembelian pemain top. Pembelian pemain top lambat laun akan memunculkan konflik. Semakin banyak orang-orang top, maka makin besar gesekan atau konflik yang terjadi. Dan terus siklus itu berlanjut sehingga ketemu dengan adanya kinerja tim. Kinerja tim juga berpengaruh nanti terhadap prestasi sekarang. Prestasi sekarang berpengaruh terhadap beda prestasi. Ya. Semakin bagus prestasi sekarang, maka beda prestasinya akan semakin kecil. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan berkenaan dengan diagram sebab akibat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya yang bahasannya berbeda dari hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.